apa itu sanksi-sanksi yang terdapat bagi orang yang turut serta membantu atau pelakunya gitu kan terkait dengan aborsi. Oke. Ya. Ini masih ada turunannya, ada hubungannya dengan tema kita minggu lalu, Bang Parlin? Ya, kadang ada hubungannya dengan persoalan itu ya. Apakah dia faktor malu ya, faktor malu karena hamil. Ya, faktor malu karena hamil atau faktor-faktor lain yang mengakibatkan dia tidak ingin memiliki bayi yang ada di dalam kandungannya. Sehingga aborsi lah dia lakukan. Sehingga dia melakukan aborsi. Di dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam pasal 75 ayat 1-nya menyatakan aborsi ternyata dibenarkan dan diperbolehkan. Baik. Tapi di ayat 2 ditekankan kembali apa tuh? mengenai larangan aborsi juga diberlakukan bagi sang ibu yang mengandung apabila kandungannya memiliki indikasi medis yang membahayakan bayi, membahayakan sang ibu, atau membahayakan sang bayi ketika lahir, atau membahayakan sang ibu ketika lahir sang anak. Membahayakan bagaimana ini Pak Perlindungan gitu kan. Misal di dalam indikasi medisnya terdapat sang anak ini memiliki kelainan. Itu kan sebenarnya 1 minggu atau beberapa hari itu indikasi medis sudah bisa dilihat bayi ini kandungan ini ya, benih-benih ini apakah mendapatkan nilai positif apabila terlahirkan atau di dalam kandungan ini dapat membahayakan sang anak atau membahayakan sang ibu begitu kan. Atau misalkan pada saat terlahirkan misal tidak memiliki kepala atau tidak memiliki otak atau tidak memiliki badan sehingga terlihatlah jantung, terlihatlah isi perut organnya, atau tubuh belakang dan lain-lainnya, terlihatlah otaknya begitu misalnya, tidak memiliki tengkorak atau dan lain-lainnya, kan itu membahayakan bagi sang bayi ketika lahir. Kondisi inilah yang membuat boleh aborsi perbolehkan, ada indikasi medis. Baik. Dan di dalam pasal 75 ayat 2-nya juga menekankan bagi korban pemerkosaan ini boleh melakukan aborsi. Bagi korban pemerkosaan yang memiliki traumatik, penyakit kejiwaan, sehingga dia diperbolehkan untuk melakukan aborsi. Pasal 75 ayat 2 yang mengecualikan boleh melakukan aborsi bagi korban-korban pemerkosaan ini yang menjadi kontroversial. Kalau sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya, itu tentang kesehatan dapat dilihat di dalam pasal 194. Di sana tegas pasal terkait dengan aborsi yang dituangkan dalam pasal 75 tanpa ada pengecualian dia melakukan aborsi, ada indikasi medis dan dari korban pemerkosaan, itu nanti bisa dipidana penjara 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juga ada sanksi pidana baginya. Siap. Namun tidak ditegaskan bagaimana pemuatan tentang aborsi, tapi lebih kepada melakukan sikap, kebijakan, tindakan yang mengakibatkan sang anak mati, gitu ya, sang anak mati, gitu ya. Karena mengenai aborsi ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, begitu. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, di dalam pasal 76 poin C itu dilarang untuk melakukan penganiayaan, pembunuhan sekalipun terhadap sang anak. Bagi yang melanggar itu nanti bisa dilihat di dalam pasal 80 ya, pasal 80 ayat 3-nya yang mengakibatkan mati sang anak itu bisa disanksi pidana 15 tahun penjara. Nah, kalau di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar ini bisa lebih detail karena pasal terkait dengan aborsi ini bisa nanti dilihat di dalam pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Jadi dalam pasalnya itu sangat tegas ya, si wanita yang hamil pokoknya mengakui ya, sepakat dengan seorang memaksa melakukan aborsi, menyuruh dokter menggugurkan kandungannya. Anggaplah seorang wanita itu menyuruh dokter untuk menggugurkan kandungan yang ada dalam kandungannya, rahimnya,
sang bayi kah? Ya, sang bayi kah yang ada dalam kandungannya? Kemudian sang dokter melakukan dengan apakah dengan secara medis, ya akan dengan tindakan medisnya atau dengan memberikan obat-obatan, itu dengan tegas. Di dalam pasal ini sangat menekankan. Saya lihat akan sanksinya. Saya bawa KUHP-nya lupa, Jess. Boleh, kita cari-cari dulu. Ya. Di dalam pasal 346 itu ada sanksi di mana sang dokter dapat diberikan sanksi pidana lebih berat, ya, lebih berat. Menunjukkan seluruh waktu kehamilan sehingga secara yuridis tidak ada perbedaan antara kehamilan yang baru seminggu dan 2 minggu. Dan di dalam pasal 346 ini sangat menekankan berasal dari kandungan tersebut bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun. Paling lama 4 tahun. Tidak setinggi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ya. Tidak setegas dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tidak setegas itu sanksi pidananya. Namun dalam KUHP ini juga mengatur. Tetapi yang berlaku adalah yang secara khusus bagi undang-undang yang mengatur tentang aborsi. Ketika ada KUHP yang mengatur sanksi pidana terhadap aborsi, pelaku aborsi yang menyuruh sekalipun, ya, tetap saja ada pengaturan hukum yang khusus, yang berlaku khusus inilah yang diberlakukan. Jadi memberlakukan yang khusus dengan menyampingkan yang secara umum. Itu. Nah, ini sanksi itu yang menekankan kepada kita untuk tidak melakukan apa yang telah diatur terhadap sanksi-sanksi bagi pelaku kejahatan aborsi. Nah, kalau di dalam pasal 76, ya, pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ya, aborsi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 tadi itu sangat menspesifikasikan kehamilan itu adalah sebelum kehamilannya berusia atau berumur 6 minggu, dihitung sejak terakhir dia masa haid. Itu udah dihitung kehamilan. Tak boleh digugurkan kalau sudah lebih dari 6 minggu. Oke. Kalau indikasi medisnya dia boleh digugurkan, boleh diaborsi. Kalau sudah di atas 6 minggu tak boleh. Baik. Kemudian harus ada persetujuan Persetujuan dari siapa nih? sang ibu. Ya, harus ada persetujuan dari sang ibu yang hamil. Kemudian harus ada persetujuan dan izin dari suami, kecuali korban pemerkosaan. Itu pasal 76 menegaskan itu. Di dalam pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang sanksi pidananya 4 tahun bagi si pelaku aborsi. Dan di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga sangat tegas mengatur bagi siapa saja melakukan aborsi tanpa ada indikasi medis dan hasil dari korban pemerkosaan yang menimbulkan gangguan psikis, itu bisa disanksi pidana penjara 10 tahun ataupun denda 1 miliar rupiah. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengakibatkan sang anak mati, itu nanti bisa dilihat di dalam pasal 80 ayat 3, itu bisa disanksi pidana 15 tahun penjara. Baik. Itu dia. Di dalam pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menegaskan barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur mati kandungannya seseorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Walaupun itu ada izin. Kemudian jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, karena melakukan aborsi dan si perempuan mati, begitu ya, karena apakah pendarahan dahsyat atau infeksi dan lain-lainnya gitu, itu dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Pasal 349 Kitab Undang-Undang Pidana, jika seseorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut seperti yang dinyatakan dalam pasal 346 tadi, yang sanksi 4 tahun tadi itu ya, atau melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang berangkat dari pasal 347 dan 38 tadi ya, 347 dan 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pidananya ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 ketika dokter turut serta melakukan perbuatan pidana, membantu menggugurkan, memfasilitasi, memberikan solusi-solusi untuk melakukan kejahatan itu, dan bisa dicabut perizinannya ya, apakah di dalam mencarikan pencari tugasnya adalah sebagai dokter, mengenai jabatannya dicabut, perizinan kedokterannya juga bisa dicabut sanksinya setelah ditambah 1/3 dari
pasal mana yang dia dimuat. Apakah menggugurkan saja itu 4 tahun. Kalau mengakibatkan sang ibu mati itu bisa seorang perempuan dengan izin dengan hukuman mati tadi, jika perempuan tersebut mati maka dihukum penjara paling lama 7 tahun ditambah 1/3 gitu, dan izinnya dicabut. Baik. Jadi hati-hati, bukan hanya untuk perempuan yang melakukan aborsinya saja, tapi semua yang terlibat. Tidak hanya dokter, siapa yang membantu hari itu. Ada siapa nama asisten dokternya, ada bagian administrasi, termasuk mungkin pasangan dari si perempuan yang melakukan aborsi yang punya ide ya Bang ya. apalagi pasangannya yang mengusulkan, bisa termasuk di dalam pasal turut serta melakukan perbuatan pidana yang termuat dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Pidana.